Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Saudara jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian as pembimbing Roma pasal 5 ayat 1, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian
Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami, inilah pengakuan kami kepadamu. Kami mengakui kesulitan kami untuk tetap hidup dalam hikmat-Mu. Kami cenderung mengabaikan waktu untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mengabaikan hikmat Tuhan yang telah kami dengar. Kami dengan mudah mengabaikan orang lain dan mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami yang tak mampu untuk saling menjaga, sehingga semua orang dalam persekutuan ini tetap berada dalam kekudusan hidup. Ajarlah kami untuk melihat kesempatan dengan baik, sehingga kami tidak saling menjatuhkan, namun saling mendukung bagi segenap ciptaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami memohon. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong dan mendorong kami untuk mampu mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah
kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum mulai saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca ayat 24 sampai 25. Mengapa penting? Karena pemenggalan yang dibuat tadi oleh GPIB agak keliru sebab harusnya dituntaskan karena ada hal penting untuk nyambung ke renungan kita. Mari lihat ayat 24-25 saya bacakan untuk saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, warga GPIB Peniel yang berada di rumah masing-masing, atau saudara yang melihat kanal YouTube ini dan mengikuti ibadah GPIB Jemaat Peniel Palembang, ada beberapa catatan yang saya rindu bagikan untuk saudara sehubungan dengan bacaan kita. Yang pertama, tidak lagi diuraikan apa itu Jemaat Korintus, siapa yang menginjili dia, itu minggu lalu. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kegiatan melaksanakan perjamuan Tuhan, sekali lagi Paulus menggunakan istilah perjamuan Tuhan di ayat yang ke-20, kegiatan melaksanakan perjamuan Tuhan yang biasa kita sebut dengan perjamuan kudus, sudah dimulai di Jemaat Perdana. Hal ini ditandai kalau saudara membuka Lukas pasal 22, 1 Korintus atau di Kisah Para Rasul, itu kegiatan yang biasa yang dilakukan. Jadi kegiatan di Kisah Para Rasul menggambarkan Jemaat Perdana mengikuti perjamuan Tuhan. Nah biasanya tidak persis sama dengan yang dibuat oleh GPIB. Cuma roti tok sama anggur. Karena ini tradisi Yahudi, biasanya pelaksanaan perjamuan Tuhan itu identik dengan perayaan Paskah. Di zaman Tuhan Yesus itu ada sayur pahit, ada domba punya daging, ada roti tidak beragi, lalu ada anggur sebagai tanda pesta. Jadi semua itu menu makanannya. Ketika Korintus jadi Kristen, proses ini masih sama. Dibuat bentuk perjamuan. Cuma tentu berbeda, perjamuannya adalah makanan yang lain lagi. Yang barangkali menunya lebih bertambah. Tapi proses makan roti dan minum anggur tetap dilakukan. Ternyata dasar jemaat ini sudah pecah. Orang kelompok yang tuan dengan para tuan, yang kaum klerus dengan kaum klerus, mereka yang kaya dengan kelompok yang kaya, para hamba di kelompok yang hamba ini tetap ada juga. Belum lagi perpecahan antara kelompok Paulus lah, kelompok Kefas atau Petrus, dan seterusnya ini terjadi. Nah, ketika pelaksanaan perjamuan Tuhan itu ada dua jenis perjamuan. Perjamuan makan bersama dan prosesi perjamuan akhir, yaitu perjamuan Tuhan. Paulus melihat ternyata berdasarkan laporan, mereka sibuk makan. Siapa yang duluan dapat, makan. Yang terakhir datang, gak dapat apa-apa. Sehingga makna dari persekutuan di meja Tuhan tidak terjadi. Itu yang dikritik oleh Paulus, bahwa seharusnya makanan di meja makan atau kegiatan di meja makan adalah tanda bersekutu. Disimbolkan dengan menunggu sesama dulu. Ketika sudah lengkap, barulah kita saling menikmati makanan bersama. Tapi tidak terjadi. Yang duluan datang, duluan makan.
Sehingga yang lain gak dapat apa-apa. Lalu hal yang lebih dalam dia kritik juga. Kalau simbol dari memaknai kematian Kristus Tuhan itu dilakukan lewat makan bersama yang di dalamnya ada perjamuan Tuhan, yaitu roti dan anggur yang akan dipecah-pecahkan dan anggur yang akan diminum, maka seharusnya perjamuan Tuhan itu mendapat makna yang besar juga di perjamuan makan bersama yang mereka buat, yang satu duluan makan itu. Maka penting bagi Paulus untuk uraikan lebih jauh. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau membagi saudara dengan beberapa catatan, berbagi untuk saudara dengan beberapa catatan. Yang pertama, perhatikanlah bahwa kegiatan ini lumrah dilakukan. Perjamuan Tuhan sudah dipraktekkan dari jemaat Kisah Rasul. Sudah zaman dulu sebelum Korintus terbentuk, kegiatan ini sudah dilaksanakan. Jadi orang sangat mengenal proses ini. Nah, yang sangat penting disampaikan oleh Paulus adalah dia bilang begini. Apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima. Ini catatan pertama. Penting memahami kata apa yang aku terima telah aku teruskan kepadamu. Paulus menggunakan kata yang sangat menarik ketika menyampaikan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dia menggunakan dua kata, yaitu saya punya catatan di sini. Paralambano dan paradidimo dalam bahasa Yunani. Paralambano itu berarti saya menerima. Paralambano, lalu saya meneruskan, paradendimo. Apa yang aku teruskan padamu, aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam hari memecah-mecahkan roti. Perhatikan baik-baik, dia punya penekanan. Paralambano dan paradendimo itu adalah dua suku kata yang identik dengan memberi dan menerima. Maka pemaknaan yang penting dari perjamuan kudus adalah seorang harus mampu meneruskan apa yang ia terima dari Allah untuk diterima oleh orang lain. Jadi proses menerima dan meneruskan adalah makna pertama dari perjamuan kudus. Artinya, jika engkau menerima kasih Allah dari Allah, maka engkau harus meneruskan kasih itu kepada sesama. Ini makna perjamuan kudus. Apa yang aku terima, aku teruskan. Ini catatan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ini menarik. Untuk apakah orang Korintus melaksanakan perjamuan Tuhan di tengah-tengah perjamuan makan bersama pada waktu itu, yang tadi duluan makan itu? Apa pentingnya? Ternyata yang nggak dibaca tadi, yang nggak dituntaskan tadi, karena memang nggak dituntaskan, kita menemukan ayat 24-25. Tujuannya adalah menjadi peringatan akan aku. Sayang sekali, perjamuan kudus kan ini identik dengan peristiwa penyalipan Yesus, toh, sehingga kita memaknainya, oh, peringatan akan aku berarti memperingati Yesus mati. Sayang banget. Yang diperingati bukan cuma kematian dan kebangkitan Kristus, tapi memperingati akan aku punya makna yang luas menurut Paulus, yaitu tentang apa yang Yesus buat, tentang apa yang Yesus ajarkan, bukan ketika dia mati, tapi waktu dia masih hidup. Penting ternyata untuk memaknai apa yang Tuhan kerjakan. Dan kalau saudara membaca teks Injil, saudara akan tersentuh luar biasa, bahwa yang dibuat oleh Yesus selama masih hidup adalah menyampaikan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, menghibur yang berduka, membangkitkan orang yang meninggal. Apa maknanya itu? Meringankan penderitaan orang. Jadi ketika semasa hidup Yesus mampu ringan tangan, baik secara verbal menyampaikan kabar sukacita, juga secara sukacita menolong orang lain, peringatan akan aku juga ada di bobot itu, bukan hanya pada peristiwa kematian dan kebangkitan. Jadi ketika orang melaksanakan perjamuan Tuhan ada dua hal. Menghayati aku telah ditebus di kayu salib, tapi mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan selama hidup untuk jadi contoh dan teladan. Dengan konteks seperti ini, maka perjamuan Tuhan berarti menjadi sarana mengingat Yesus secara keseluruhan. Di saat ia masih hidup hingga kemudian mati menebus dosa kita. Terakhir, catatan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Perjamuan Tuhan, kalau saudara melihat di konteks Korintus, itu tidak lebih dari berbagi makanan. Sebenarnya maknanya. Bukan cuma roti dan anggur kan yang kita di gereja pada umum modern sekarang. Tapi di masa gereja-gereja pertama seperti Korintus, perjamuan Tuhan itu pada makna yang lebih dalam, lebih luas adalah berbagi makanan dan juga berbagi minuman.
Maka saya mau katakan pada hal yang ketiga adalah makna perjamuan Tuhan yang ketiga juga tidak kalah penting. Gereja tidak diajak untuk hidup eksklusif sendiri, menutup pintu, jendela, dan gedungnya, dan hanya menikmati itu di dalam. Tapi berbagi makan dan minum berarti berbagi kebutuhan pokok. Maka ketika melaksanakan perjamuan Tuhan, makna yang luas adalah gereja mampu dalam tanda kutip merobohkan tembok-tembok ini dalam tanda kutip. Untuk mampu berbagi berkat bagi orang lain. Karena makna perjamuan Tuhan adalah mencukupkan kebutuhan jasmani tiap orang. Perjamuan Tuhan identik dengan berbagi makanan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu catatan sebagai berikut untuk saudara bawa pulang. Yang pertama, perhatikanlah bahwa Paulus sangat tidak memuji tindakan egois yang dilakukan oleh kelompok orang tertentu di jemaat Korintus. Yang memuaskan diri lebih dulu dan membiarkan yang lain kelaparan. Hal pertama ini menyampaikan kepada saudara, sense of belonging. Rasa memiliki satu dengan yang lain. Saling menopang, saling mendukung, saling tahu situasi, saling sadar diri. Jangan dulu kasih habis karena masih ada yang perlu. Hal pertama mau disampaikan kepada saudara, kita diajar oleh firman Tuhan ini untuk memiliki kepekaan pada kebutuhan dan keadaan orang lain. Disimbolkan dengan jangkau makan duluan karena yang lain belum datang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu, gereja pun dipanggil untuk para lambano, para didimo tadi, menerima dan meneruskan. Jika saudara dan saya telah menerima kasih Kristus, maka adalah tanggung jawab Bapak Ibu dan saya meneruskan kasih Kristus itu bagi orang lain. Sebab makna perjamuan Tuhan bukan cuma soal berbagi makanan, tapi juga berbagi kasih karunia yang tidak sudah kita beri untuk disaksikan bagi orang lain. Jika engkau menerima dari Allah dengan cuma-cuma, maka engkau harus berbagi pula dengan cuma-cuma. Yaitu tentang kabar baik, tentang damai sejahtera, tentang keselamatan yang sudah diterima. Terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Saya senang karena Paulus menyebut hal yang sangat penting soal makanan. Bagi saya setuju bahwa perjamuan kudus bukan cuma soal roti dan anggur. Memperingati kematian Kristus sampai ia datang. Tapi perjamuan kudus juga memperingati apa yang Tuhan sudah buat. Yaitu kepeduliannya bagi dunia. Yang repot-repot turun dari singgasana yang mulia dan datang ke dunia ini. Yang peduli pada kebutuhan manusia. Maka bagi saya, perjamuan kudus juga adalah berbagi makan dan minum. Dengan kata lain, berbagi kepedulian. Dengan kata lain, berbagi kebutuhan pokok. Dengan kata lain, belajar peduli pada sesama. Di kondisi COVID-19 ini, pembacaan ini sangat cocok. Kepekaan saudara dan saya untuk mulai lihat kondisi orang lain, tetangga kanan kiri muka belakang. Palembang belum begitu terdampak. Kami dengar berita tanggal 11 mau PSBB, tapi nggak tahu jadi atau tidak, kita belum tahu. Tapi kita belum tahu kondisi nanti ke depan. Firman Tuhan ini enak untuk saudara renungkan di kondisi ini. Apakah saya sudah belajar berbagi ketika sudah menerima berbagi makanan dan kebutuhan pokok bagi orang lain? Sebab perjamuan Tuhan berarti kesediaan saudara untuk peduli bagi sesama. Selamat mengingat rayakan, bukan pada saja kematian Kristus, tapi mengingat akan aku yaitu Kristus, pribadi besar yang peduli, maka saudara dan saya pun diajak untuk peduli. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin.
saudara kekasih di dalam Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam Kristus Yesus untuk kesempatan persekutuan ibadah yang boleh kami jalani dan nikmati dalam satu persekutuan yang indah di berbagai tempat yang berbeda, namun disatukan oleh kasih Kristus melalui siaran kanal YouTube ini. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa perjamuan Tuhan adalah cara kami untuk memaknai kepedulian bagi sesama. Mengingat akan Tuhan berarti mengingat bukan saja karya penebusan yang terjadi, tapi berbagai ajaran yang Tuhan Yesus berikan lewat perkataan firman maupun tindakan meneladani teladan yang diberikan lewat laku dan perbuatan selama Engkau masih hidup. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan ini, kami ditegur untuk peduli bagi sesama, bersedia berbagi untuk kebutuhan orang lain, sebagaimana Kristus peduli bagi kami dan berbagi damai sejahtera untuk kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu bersama dengan semua jemaat di rumah masing-masing yang turut beribadah bersama melalui kanal YouTube ini. Kami bersatu hati dan berdoa untuk menyerahkan secara khusus seluruh kehidupan negeri ini, Indonesia, bangsa dan negara ini, dunia ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, pulihkanlah negeri ini, pakailah pemerintah dan bangsa kami untuk menjadi saluran berkat Allah melalui kemampuan TNI dan Polri dan aparat, para medis dan dokter, para relawan di lapangan, bahkan kami yang di rumah, upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Bapa, bantulah kami. Juga karuniakanlah hikmat kepada mereka para ahli di bidang virus yang saat ini sedang berupaya untuk menemukan obat yang tepat, vaksin dari COVID-19 ini, hingga kami boleh mendengar berita sukacita. Karena kuasa Tuhan melalui orang-orang yang mengupayakan, negeri ini pulih, dunia ini kembali sehat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau berdoa dan menyerahkan secara khusus seluruh kehidupan masing-masing umat Tuhan yang tertunduk saat ini. Beberapa masih terbaring sakit, beberapa sedang diisolasi, beberapa sedang bergumul karena duka cita, ataupun terdampak langsung secara finansial, usaha, pekerjaan, dan berbagai hal yang ditekuni, berbagai kondisi yang tidak tepat untuk berbisnis saat ini, sehingga kondisi ekonomi pun hancur, bukan saja di Indonesia, bahkan di berbagai tempat di dunia ini. Bapa, berkatilah setiap kami, beri kami hikmat untuk melihat peluang di kondisi yang tidak mungkin ini sekalipun. Beri kami ketabahan untuk berjuang. Bukalah tingkap berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Lalu juga pulihkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, supaya siapapun kami dalam berbagai dimensi terdampak di bentuk apapun, kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa untuk tim yang terlibat dalam rangka memungkinkan ibadah ini terlaksana dengan baik. Tuhan berkati semua mereka,
jerih payah untuk Tuhan tidaklah sia-sia, bila tiap-tiap orang yang telah melayani di belakang layar ini pun menerima berkat-berkat khusus dari Tuhan ketika bersedia memberi diri waktu, tenaga dan keahlian hingga memungkinkan ibadah ini boleh berjalan di kanal YouTube ini. Terpujilah namamu, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur. Muliakan Tuhan, pujilah nama Tuhan. Bersama pada sukacita padanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu
Karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu kelima sesudah Paskah tanggal 17 Mei 2020 di rumah masing-masing ataupun di mana saja berada. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: 1. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. 2. Persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Rangkul dan layanilah sesama sebagai wujud kesetiaanmu atas perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampailah beserta Engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
manusiawi jika engkau rasa kecewa, dan wajar jika akhirnya engkau merasa marah. Sangat beralasan jika engkau merasa terluka, bahkan akhirnya ingin menyerah. Datang saja pada Tuhanmu, biarkan Dia tenangkan isak di dadamu. Datang saja pada Tuhanmu, biarkan Dia hapus air matamu. Menapaklah dan terus berjalan, walau engkau tertatih. Asalkan jangan berhenti, karena masih ada Tuhan. Mungkin tembok tinggi menghadang akan langkahmu, atau jurang lebar seakan ada di depanmu, dan bahkan